kalau versi saya itu termasuk yang berat gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, untuk apa kita menginstal banyak-banyak browser seperti ini ya. Tapi pengguna YouTube pasti sudah tahu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan jam tayang. Nah, jadi bagaimana untuk meningkatkan jam tayang menggunakan 10 browser ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Dosen Binhus. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan rekan-rekan yang sudah menonton video Pak Dosen Binhus terkait macam-macam browser ya, atau perangkat atau aplikasi di laptop atau di PC, di komputer ya, yang kita gunakan untuk mengakses internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan 10 macam browser ya, ada 10 macam browser yang saya install di laptop ini ya. Teman-teman bisa saksikan atau bisa lihat di pojok kiri laptop saya ini ya, sudah terinstall 10 macam browser ya, dari Google Chrome, Firefox ya, ada Vivaldi, kemudian ada Aloha, kemudian ada Brave ya, Maxton, kemudian Waterfox, kemudian ada Iridium browser, ada Opera, dan ada MG. Nah, jadi bagaimana bentuk dari 10 browser ini kita akan buka satu-satu dan akan saya perlihatkan dengan teman-teman semua. Baik, sebelum kita menjelajah 10 browser yang ada di laptop saya, mengingat kembali kepada rekan-rekan semua, tetap dukung atau support Pak Dosen Binhus dengan cara klik tombol subscribe ya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe Pak Dosen Binhus. Bagi teman-teman yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk browser pertama akan kita buka, yaitu mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ini setiap laptop atau komputer pasti sudah ada yang namanya ini ya, Google Chrome ya. Jadi Google Chrome ini menurut saya aplikasi yang ya recommended juga ya untuk menjelajah internet, karena aplikasi ini dalam mengoperasikannya tidak terlalu berat ya, jadi sangat ringan untuk digunakan di laptop ya atau komputer. Nah, untuk Google Chrome ini merupakan aplikasi yang dirilis 2 September 2008 ya. Jadi tahun 2008 sudah dirilis yang namanya Google Chrome ya, untuk menjelajah internet. Tampilannya seperti ini ya untuk Google Chrome. Oke, ini yang Google Chrome. Selanjutnya kita akan membuka browser yang kedua, yaitu adalah Mozilla ya. Nah, ini juga sudah familiar ya dengan kita semua. Pasti teman-teman sudah tahu ya, browser yang namanya Mozilla seperti ini. Untuk Firefox ini atau Mozilla ini, tanggal rilisnya adalah tanggal 23 September 2002. Jadi ini lebih tua daripada Google Chrome tadi ya. Kalau Google Chrome tadi 2008, kalau Firefox ini adalah dirilisnya tahun 2002 seperti ini ya. Menurut saya browser ini juga cukup ringan ya dioperasikan di laptop ya. Jadi ini termasuk browser yang sering saya gunakan juga ya. Oke, selanjutnya browser yang ketiga ya, ini mungkin
ada teman-teman yang sudah tahu dan ada juga teman-teman mungkin yang belum tahu ya. Namanya adalah Aloha. Nah, Aloha sudah pernah dengar belum Aloha? Sekarang kita buka saja Aloha ya. Bentuk tampilannya seperti ini ya untuk browser Aloha. Untuk kecepatannya juga termasuk cepat ya, sama seperti Google Chrome ya, untuk menggunakan pada saat kita mengakses internet. Untuk Aloha sendiri ini browser web yang dikembangkan oleh Aloha Mobile ya. Sebagai browser, salah satu browser terbaik dengan VPN. Nah, jadi ini bisa digunakan kita untuk mengakses VPN ya, sesuai bawaannya ini ya. Dia dikenal dengan layanan VPN bawaannya yang gratis dan dapat diaktifkan dengan satu klik saja. Ini ya. Untuk tampilannya seperti ini tadi ya, untuk Aloha. Ini browser yang ketiga. Nah, selanjutnya browser yang keempat ada yang namanya Vivaldi ya. Vivaldi. Ini browser ini keren juga ya. Tampilannya juga bagus ya. Kemudian penggunaannya juga tidak terlalu berat ya. Jadi untuk laptop ini masih ya, baiklah untuk digunakan ya. Sini sudah ada tampilan YouTube, Amazon dan lain-lain ya. Untuk Vivaldi ini sendiri, di sini dijelaskan bahwa peramban web gratis yang dikembangkan oleh Vivaldi Teknologi ya. Ya, ini perusahaan yang didirikan oleh mantan CEO Opera. Nah, ini mantan CEO Opera, dia membuat lagi browser yang namanya Vivaldi ya. Untuk rilisnya ini pada 6 April 2016 ya. Ini sudah dirilis gitu ya di tahun 2016, dan ini cukup apa ya, enak juga ya. Misalnya kita mau membuka dua tab dan di sini juga bisa. Misalnya YouTube dibagi menjadi beberapa bagian, di sini juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Tinggal teman-teman bisa coba menginstal browser Vivaldi ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima ada yang namanya Brave ya. Brave itu tampilannya seperti ini ya. Ini keren juga ya. Saya juga sering menggunakan ini ya. Brave ini kita buka di sini ya. Peramban gratis juga ya, yang bersumber terbuka berbasis Chromium ya gitu. Jadi yang dikembangkan oleh Brave Software. Untuk rilisnya sendiri perdananya itu 13 November 2019 untuk versi 1.0 ya. Kemudian versi terbarunya 20 Januari 2022 sudah dirilis lagi ya. Jadi ini termasuk browser baru lah ya, tahun 2019, dan versi terbarunya lagi 2022. Ini juga enak digunakan dan tidak terlalu berat ya untuk mengakses atau menjelajah dunia internet. Selanjutnya yang keenam ya, browser yang keenam ada yang namanya Maton ya. Maton ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan dari Maton ya. Kemudian kita coba cek Maton ini apa sih. Nah, ini ya, sebuah peramban gratis yang dijalankan Windows ya. Nah, Maton ini dikembangkan perusahaan yang berasal dari Tiongkok ya. Nah, untuk tanggal rilisnya, tahun rilisnya itu 2002 ya. Kemudian rilis perdananya di 2005, 16 tahun yang lalu ya. Jadi ini cukup usianya cukup udah lama juga ya Maton ini ya, dari Tiongkok, Cina ini ya. Oke, kita beralih ke browser yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Ada yang namanya Waterfox. Ini ya, Waterfox. Nah, tampilan Waterfox itu seperti ini ya. Browser Waterfox ini tampilannya seperti ini.
Untuk penjelasannya ini, untuk rilisnya itu di 2011 ya, 27 Maret 2011 untuk browser Waterfox ini dirilis. Jadi usianya juga sudah cukup lama ya. Dan aplikasi ini enak digunakan, yang pasti tidak berat ya. Karena yang saya install di sini adalah aplikasi yang mudah digunakan dan tidak lelet gitu ya. Tapi ada dua aplikasi nanti yang terakhir ya. Nanti kenapa kalau versi saya itu termasuk yang berat gitu ya. Selanjutnya kita akan membuka browser yang ke-8 ya, itu ada Iridium browser ya. Iridium browser ini kita buka ini ya. Ini ya, Iridium browser. Jadi tampilannya seperti ini ya, Iridium browser ini. Apa itu Iridium browser? Jadi ini adalah hampir sama dengan Google Chrome ya, untuk Iridium browser ini ya. Proyek yang sama dengan Google Chrome. Bedanya adalah tim Iridium memodifikasi kode untuk membuatnya menghormati privasi Anda. Jadi ada kode khusus untuk privasi kita ya. Ini penjelasannya terkait Iridium browser ya. Nah, untuk aplikasi ini yang saya rasakan juga untuk mengakses internet itu ya cukup ringan ya, tidak terlalu berat ya, atau lelet ya untuk browsing dan lain-lain. Ini untuk downloadnya bisa di download ya, tinggal diketik Iridium browser, nah nanti keluar seperti ini. Ini browser yang ke-8. Selanjutnya browser yang ke-9 ada Opera. Nah ini juga teman-teman pasti sudah familiar juga ya untuk Opera ini ya. Tapi menurut versi saya bahwa dalam penggunaan Opera ini cukup berat ya, untuk aplikasi ini cukup berat digunakan gitu ya. Terkadang saat kita browsing ya tadi ya lag ya, sering loading seperti itu. Tapi ini ya sering juga ya digunakan ya untuk nonton video YouTube ya, seperti itu. Nah, untuk Opera sendiri dirilisnya itu pada tanggal 10 April 1995, jadi udah 26 tahun usianya gitu ya untuk browser Opera. Ini yang ke-9 ya. Selanjutnya browser yang ke-10 ya, ada Edge. Edge ini bawaan dari Windows ya. Untuk Windows tampilannya Edge seperti ini ya. Kemudian untuk Edge ini yang Microsoft Edge-nya ini pengganti dari yang ya, internet ya. Ini kalau Microsoft Edge ini dirilisnya tanggal 29 April 2015 ya. Jadi browser ini ya browser ke-10 lah ya. Kalau Opera ke-9, kalau Edge ini ke-10. Kenapa saya taruh di atas? Karena untuk kedua browser ini menurut pengalaman saya pribadi ya, dengan spek laptop Toshiba ini ya, Core i3, dibanding dengan 8 browser yang lain, untuk kecepatannya ini yang Opera dan Edge ini saya rasakan ketika kita browsing dan lain-lain dia cukup berat ya untuk, atau lambat ya untuk mengakses di internet seperti itu. Baik, itulah penjelasan dari saya terkait 10 macam browser yang terbaik lah ya. Ini versi saya yang menurut saya ketika diinstal dan digunakan dari kecepatan dan tampilan gitu ya, menurut saya 10 browser ini cukup recommended jika teman-teman mau menginstal di laptop atau komputer kesayangannya. Selain itu juga mungkin ada pertanyaan, untuk apa
kita menginstal banyak-banyak browser seperti ini ya. Tapi bagi teman-teman YouTube ya yang pengguna YouTube pasti sudah tahu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan jam tayang. Nah, jadi bagaimana untuk meningkatkan jam tayang menggunakan 10 browser ini nanti akan saya kupas ya, dengan video selanjutnya nanti ya, bagaimana caranya biar jam tayang teman-teman bisa cepat naik seperti itu ya menggunakan browser-browser seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.